Alright, welcome back to Tiri Putih Podcast. We back again, your host Jan dan Bisma. Halo. Aman ya, mic gue ya. And now today we are talking about. I'm not talking, but ya. Yeah. Ini kalau lihat videonya kayaknya udah paham sih apa yang gue lakuin. Cuman kayaknya gue gak bisa nerusin lama-lama ya, karena itu cukup sensitif yang dilakukan oleh teman-teman Jerman, apalagi New Year dan juga alat-alat politik driven yang akan dibawa ke sana. Tapi aku setuju sih. Kemarin kan aku lihat yang Belgia lawan siapa? Belgia dah. Lawan Kamerun. Ini siapa? Belgia lawan Kanada. Ya. Itu kan akhirnya kan Hazard bilang kalau ada siapa? Hazard bilang kan. Hazard kan ngutip ngomen juga tentang sikap Jerman yang ngelakuin hal itu gitu kan. Ya. Itu dia bilang kalau misalnya kita kesini buat main bola, kita bukan kesini buat politik atau apa gitu kan. Jadi kalau misalnya lo ke sini ya fokus main bola, bukan fokus main politik, memberikan pesan politik seperti itu gitu. Jadi ya aku setuju gitu sih, bukan nggak membela hal itu ya gitu loh. Cuman maksudku kalau main bola ya bola aja gitu loh. Ya. Wah, ini pembukaan yang cukup panas ya, berbobot. Padahal gue pengen sedikit memberikan aura senang lah. Santai. Aura sparking dalam seru, hati ya. Nggak seru. Gini, hidup itu seru kalau ada pertikaian. Dan kebetulan di Qatar gitu. Dan ini acara telah berlangsung. Padahal sebelumnya sangat kita concern terhadap banyak sekali membahas mengenai eksploitasi para pekerja, bla bla bla, dan itulah ya the dark side of football. Dan kemudian FIFA Uncover. Harusnya sih gue nonton Netflix ya? Asia Men ketimbang FIFA Uncover sih. Udah lihat gak FIFA Uncover? Belum, Pak. Belum. Harus lihat Asia Men dulu. Kayaknya dari situ baru lanjut. Harusnya sequel gitu. berarti. Iya, timeline ordernya gitu, Pak. Ya, kali ini kita berdua dengan line up yang ya udahlah, line up yang keterpaksaan ya kalau kata Bisma. Mudah-mudahan enggak ya, karena ternyata Bisma juga nonton full ya selama World Cup. Apalagi gue yang kayaknya nggak akan pernah kemana-mana selama 4 minggu ke depan, dan kayak nanggung banget gitu. Kenapa nggak langsung Desember udahin aja gitu. Ternyata Desember masih ketemu Boxing Day. Kayak Boxing Day-nya nggak ada ya. Cuman Christmas sama akhir tahun masih main sih. Kalau Premier League ya. Ya libur kan ya? Libur seminggu nggak sih? Iya, libur seminggu kemudian main lagi. Cuman dalam hal ini banyak sekali tim-tim yang kita nggak notice sebenarnya. Kayak Everton, kemudian Spurs kalau nggak salah. Ada beberapa yang lagi tour. Asia Tour gua atau ke Australia, lawan Australia kayak gitu-gitu. MU kayaknya enggak ya, libur semua ya. Nggak ada aturan mau main di mana. Kayak lu merasa gua masih notice Cucurella latihan. Ya nggak dipanggil-panggil ya, kayak latihan. Kalau MU kayaknya yang latihan cuman Piers Morgan doang ya untuk gantiin Ronaldo di MU ya. Bagus banget udah cing gue. Udah ini anak gue nih udah paham gitu. Ini udah TV kita berdua udah TV guys. Tinggal bikin TV-nya doang nih. Ya. Kali ini sebenarnya yang mencengangkan adalah gue nggak tahu ya yang dilakukan sama Jerman, kemudian Iran juga no words kan. Nyanyiin kan. Iya, cuman itu menurutku lebih subliminal ya. Maksudnya dia tidak memberikan apa ya, gestur lah bis. Gue nggak tahu ya itu nggak nyanyiin sih gestur ya, cuman datar gitu loh, light apa sih, mild bener-bener nggak kentara bahwa itu poker face gitu. Pesan. Iya. Menurut gua tuh cara main cantik, menurut gua tetap pesan tuh dibawa. Cuman itu tadi, kalau lo masuk ke rumah orang, setidaknya lo bisa menghargai lah aturan yang ada di situ. Menurut gua sih, gua masih berdiri. Setuju dan nggak tiap tahun gitu loh, dan mungkin sekali seumur hidup lu gitu ya kan. Iya sih, gue tuh cuman bilang kalau masa iya ini cuma 4 minggu lu nggak bisa ada campaign dengan hari yang lain gitu, maksud gue. Setuju. Ya udahlah, dan ini 4 tahun gitu ya. Ya tapi sudah cukup ya. Kalau udah panas di sini mending lu close. Tapi janganlah guys, maksud gue kita masih butuh atensi dari kalian. Kendati pun lu marah-marah di kolom komentar karena podcast sekarang juga ada di YouTube ya. Ini full nantinya. Nggak full juga, tidak akan bagi segmen.
tentu kita juga bakal kejar material ya. Enggak sih, gua nggak mau pengen kayak gitu. Lebih kepada ya itulah, kalau misalkan ada pilihan lu mau pilih populer apa cari angle susah, gue sih milih cari angle susah ya ketimbang jadi populer ya. Kalau gue ya, dan itu resiko yang kita harus ambil kan, bis kayak ya udahlah ya, ya emang harus flow-nya gitu. Kita mah quality over quantity guys. Waduh. Waduh. Padahal mah kita mah dari tadi nyoba-nyoba merepet-merepet ya. Udah mulai ngecek batas aja kita ini. Harusnya ada Ongki guys, tapi Ongki nggak hadir ya. Aduh, mau pakai jokes internal lagi, janganlah. Ini itu cukup personal banget buat Ongki ya. Tapi sebelum ke sana, entah kenapa kita harus bahas beberapa, karena kebetulan kita ngerekam itu game week match day, pertandingan di laga pertama tuh udah rampung, hampir rampung lah. Ini terlepas dari itu, kayaknya kurang berhasil Serbia sama Portugal Ghana yang pada tag ini masih belum main. Ya. Yang kemudian Wales Iran yang di hari berikutnya besok itu udah main dah gua 2 kali lah itu gue. Tapi sebenarnya seru apa enggak sih, Bis? Apa lu mau mengkoreksi bahwa Piala Dunia Winter tuh ternyata menyenangkan? Lebih kepada kalau misalkan mau dikasih pembelaan adalah kita tentang Piala Dunia Winter itu bukan nggak seru ya, tapi tidak bergairah ya. Maksudnya secara promo-promo gitu kali ya. Ternyata ya pada saat, kalau dari gue bis, pada saat Piala Dunia berlangsung itu bokap-bokap kita, bapak-bapak komplek itu pada nanyain jadwal loh. Nggak yang kita expect itu mereka nggak nonton ya. Mereka juga nunggu, berarti kan ditunggu juga. Dan gue akhirnya tergerak, oh iya ya, ternyata seru-seru juga. Tapi menurut lo gimana bis sebenarnya setelah Piala Dunia ini berlangsung sih, dari statement lo? Kalau Ya, ya. Gimana? kalau udah berlangsung gini ya seru gitu karena Hmm, emang mau nggak mau tontonan yang lagi ada di TV betul. yang tiap hari nongol itu ya sepak bola gitu kan. Tapi tetap sampai di detik ini tuh aku ngerasa kayak nggak semeriah dulu gitu. Mulai dari FIFA World Cup-nya, mulai dari eh, tiap sore atau tiap malam orang lihat poster atau buku isinya jadwal Piala Dunia terus mereka nulis sendiri gitu. Nah sekarang Ya, itu ya, udah ya. nggak ada gitu. Entah aku sendiri atau yang nggak lihat atau emang sekelilingku atau semua nggak ada gitu. Ya, ya. Minimal menurutku harusnya ada suatu platform ya di online yang bisa menggantikan itu gitu. Dan itu kayaknya belum ada sampai sekarang. Jadi kenapa aku bilang vibe-nya masih kurang ya? Karena yang dulu-dulu ada itu nggak tergantikan menjadi online di sekarang gitu. Ya, ya, ya. Ya, sekarang semua informasi ada di HP, di media dan sebagainya, di Twitter, bahkan di Google pun ada gitu tanpa kita perlu mencatat hal itu. Nah, harusnya ada pengganti itu yang bikin uh, Piala Dunia ini lebih bagus lagi, lebih meriah lagi gitu. Bahkan menurutku ya vibes-nya Qatar itu terbantu oleh mereka yang bayar influencer kan gitu. Influencer di seluruh dunia buat ikut ngepromoin ini. Kalau misalnya nggak ada itu ya sepi-sepi aja gitu. Ya kan? Influencernya siapa BTW? Kayak dari lagunya pun juga nggak, wah ini banyak cynical banget tentang Qatar ya. Tapi emang nggak berasa sih, emang gua ya lagu anthemnya yang pernah kita bahas juga belum nempel sampai sekarang sih. Belum Mungkin nempel kalau dan gue bahkan nggak sebagai nempel. editor kayaknya masih nempel tipis-tipis ya. Lagu Haya Haya itu sih. Tapi udah gitu doang sih. Yang pakai apa tuh? Em, pakai gendang itu. Ya. Apa sih istilahnya itu, aku lupa namanya. Ya Tapi sebenarnya adalah itu. lama-lama didengar juga nempel-nempel aja. Apalagi Iya, ya. setiap entrance atau setiap Ya, sponsor teng, gitu kan teng, dia teng, nongol teng, gitu. teng, betul. Ya, Tak pasti ter tetap tak tak Heeh. tak. Ya, Cuman ya, ya. kalau udah lewat ya udah gitu, hilang gitu Ya, kan. ya. Beda Ya, ya, sama ya. waka-waka dan sebagainya gitu. Dan Ya, kalau lo ya, ya. tanya influencer kan juga influencer kayak sponsor kayak Vivo yang HP itu yang ngundang gadgetin dan sebagainya itu kan juga ikut naikin sponsornya kan, Oh vibe-nya ya, kan. betul, 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 betul. Karena itu akhirnya semua orang yang nggak pengen lihat bola lihat lagi lihat akhirnya gitu. Ya, itu kayaknya di detik-detik akhir sih. Ketika Mm-mm. benar-benar hari hanya itu baru berasa kayak Berasa meriahnya. benar. Ya, ya. Oke, kalau ngomongin soal vibes kita cukup sepakat bahwa ya udahlah ini pasti seru, dan ternyata seru juga kan. Maksudnya
sedari awal Qatar, meskipun ada kontroversial yang kita bahas ya di TikTok, lo bisa tonton tuh kenapa offset itu terjadi. Kemudian di pertandingan yang lain lebih kepada kita bahas Piala Dun dulu aja habis ya. Kayaknya lebih cocok Piala Dun sih karena bridging ke sana ya. Oh, nggak bahas UCL. Ya Allah, Oh, oke, UCL oke. cuman prediction ternyata mainnya masih Februari anjing. Ngapain gue bikin sekarang bodoh. Harusnya kan bikin prediction 2 tim terbaik di ini ya. Apa? Piala Dunia, bego banget gua. Tapi nggak tahu nih, gue pengen tanya power rankingnya Bisma ntar aja di ending. Grup A Qatar Ekuador, kalau ada yang pernah melihat masterpiece mereka berdua bermain catur ya, dua kambing ini adalah Messi dan Ronaldo. Di hari pertama sudah digantikan oleh Enner Valencia, hampir hat-trick. Mungkin sebagai orang pertama, gue nggak tahu secara sejarah bahwa hat-trick pertama di hari pertama itu siapa. Apakah Enner Valencia, tapi ya udahlah, Enner Valencia harus diakui. Tapi lo udah paham lah ya kenapa itu offset habis ya? Kayaknya udah paham. Ya, udah sering terjadi di level klub kan. Kalau Ya, ditukar kayak gitu, pasti yang orang terakhir yang jadi, kipernya yang jadi offset kan, garis ya, ya. offsetnya. Kayaknya itu udah ada di FIFA 23 nggak sih, Bis? Yang gua nggak tahu sih, mesti Ah, penerapan kayak nggak tahu ya, kayak second man offset kayak enggak. Kendati pun kan sulit. Gua belum sulit nemu men. kiper nonjok bola sih, kayaknya. Mungkin di corner doang ya. Ya, Iya ya kan ya, bisa maksudnya. kalau tapi lu jarang banget kan di FIFA 23 di game kan maksud lu kan ya. Itu Hmm. ngeklik segitiga itu jarang banget kan. Iya, 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 iya. Ah. Iya sih. Oke, oke. Selamat untuk Ekuador. Ini juga salah satu tim tangguh. Kemudian Inggris Iran. Di luar dari geopolitik, tapi politik internal di negara Iran yang cukup ekstrim menurut gue salah satunya. Tapi Inggris pun kemarin taking the knee, ya lumayan lah. Itu gua nggak tahu ya taking the knee adalah hal lumayan atau apa, tapi 6-2 dan pertandingan ini kalau gua menyimpulkan adalah pertandingan inilah ditujukan untuk para pemain yang bermain buruk di klub bisa moncar di pertandingan di babak apa di laga pertama ini. Lo lihat semuanya kan bagus semua, terutama Grealish dan Rashford ya. Atau kemudian Maguire hitungannya bagus. Bahkan kemarin juga pada nge-tweet semua tuh mendoakan yang terbaik untuk para pemain-pemainnya di laga pertama Inggris. Callum Wilson juga main kan kemarin. Itu aja sih yang gue lihat secara Ya main dong. showing up Oh sih iya itu. main sih. Gitu. Ya, Iya main. ya Bellingham juga main. Kemudian Bukayo Saka 2 gol udah lumayan itu. Itu yang gue soroti mengenai spotlight para pemain di Inggris di laga pertama menurut gue. Bahkan Sterling pun ya juga jelek sebenarnya. Ya kan ya sempat dari City yang dibeli sama Chelsea itu lagi jelek-jeleknya sebenarnya. Tapi ya udahlah, itu yang terjadi. Dan apa yang lo lihat sebagai fans Inggris, bis? Anjir, gue gak tahu ya. Lo masih dianggap fans Inggris apa enggak ya? Yang dimana lo skeptis, tapi kayaknya emang beneran Inggris final deh ini anjing. Lama-lama. What do you think, bis? Hmm, jelek mainnya men. Aku kalau ada yang bilang Inggris mainnya bagus, aku nggak setuju sih. Sumpah aku bosen loh main lihat Inggris Iya, itu. iya, iya. Ya. Kalau Karena lo emang ini berarti menunjukkan, sorry gue potong. Karena lawannya Iran aja gitu. iya Atau benar. gimana sebenarnya? Heeh, Hmm. mereka itu cuman mengandalkan kapasitas individunya aja gitu, skill individunya aja. Cuman secara tim itu mereka nggak nyatu sama sekali. Kalau lo lihat apa ya, Inggris main itu selalu dia nggak bisa lewat tengah. Dia itu awal-awal ya. Kalau Iya, udah iya, iya. 4-3 gol itu udah pasti serangannya udah ngawur, udah bagus banget lah karena percaya diri sama Iranya yang udah lagi down kan. Tapi di Iya, iya. menit-menit awal sebelum cetak gol, sebelum Bellingham, sebelum Bukayo Saka cetak gol, itu mereka nggak bisa nembus lewat tengah. Mereka selalu lewat sayap dan sayapnya kombinasinya tuh nggak terlalu bagus. Jadi Iya, apa iya, iya. adanya gitu. Beda kayak kalau di level klub gitu kan, mulai dari Liverpool, Chelsea, MU, dan Arsenal gitu, apalagi City ya kan. Itu Hmm. skemanya kelihatan, lu fullbacknya masuk, lalu
sayap pinggirnya ke tengah, ke half space gitu kan. Itu enggak. Mereka itu sekedar kalau ada ruang kosong ya udah aku datang. Ada Nah, celah untuk diumpan, ya udah aku umpan. Itu aja. Tapi enggak ada umpan 1-2, ada umpan dari Kane ke tengah, umpan ke sayap, ke HP dan sebagainya itu nggak ada. Jadi murni emang mereka mengandalkan skill individu aja gitu. Dan ya, 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 ya. ya aku udah tahu itu udah expect dari zaman Euro kemarin pun seperti itu. Kalau Inggris lawan tim yang cenderung bertahan, mereka akan kesusahan. Karena Ya, ya, tipikalnya mereka counter attack kan. ya, ya, ya. Ya. Lu bakal nunggu lawan Amrik apa Wales sebenarnya yang terlihat intens? Kata gue sih lawan Wales ya. Amrik nggak seberapa gedor menurut gue ya. Gue nggak tahu sih. Harusnya Wales karena Wales itu setipikal sama Inggris sih mainnya Ya, dengan ya, ya. kick and rush kan. Ya, Cuman dan cuman ya ya menurutku nggak gimana? bakal sebagus itu juga karena mereka dua-dua tim itu sama-sama bertahan kan. Iya Pasti kalau juga lawan sih ya. Inggris benar. Iya, ini Mm. secara dar-der-dor emang grup B kayaknya lemes sih. Iya Nggak, lemas. nggak terlalu lah, nggak terlalu. Tapi mungkin yang paling benar-benar peak level ya kayaknya Wales lawan Inggris nanti sih. Benar. Ya sebelum setelah lawan Wales Iran. Bahkan itu Wales Wales Inggris saja di em, pekan terakhir gitu. Maksudnya di Hmm. game 4 di keempat. Jadi pertandingan keempat. Ini masih lama lah. Itu sih yang gue Sebentar, dan aku mau tanya dulu. Eh sorry aku potong ya. Kalau nggak soal aku ini ganjel sih Inggris sih. Kan banyak orang bilang itu Gareth Southgate itu dalam pemilihan squad dia kurang kurang melihat apa yang bagus sekarang gitu kan. Apa yang ya bagus pemain mana sih yang lagi on gila perform masih main gitu diungkit kan. ya. Kasihan banget tuh Southgate, cuy. Nah, aku cuma mau lihat itu sih pandanganmu aja dengan squad yang dia masukin kemarin. Itu lu udah setuju nggak sih kalau lu jadi Southgate, aku pilih mereka 11 pemain itu yang main. Iya, pada saat di reveal kita apalagi gue nih lama-lama bagus banget loh secara marketing Inggris ya. Gue sampai beneran nontonin jam 9 malam nunggu nge-reveal squad list 26 Ya. players itu anjir. Dan kita kan ngomentari kan Hmm. yang reactionnya seperti apa. Tapi ya yang paling ada beberapa pemain yang menyebalkan yang masuk terutama kan Calvin Phillips ya. Dia hanya sekali Ya. main doang, kemudian over sama JWP, kemudian over sama beberapa pemain dan pada yang nggak setuju juga Gallagher dipanggil gitu kan. Eh itu aja yang mungkin gua koreksi. Terus Ivan Toney menurut gua nggak dipanggil tuh dan dia akhirnya bisa nyetak gol banyak ya. Dia yang ekspresi gini. Itu kan Hmm. menurut gua statement yang cukup kuat lah bahwa gue Nggak sih bodo dipanggil. amat lah gitu. Hmm. Bahwa meskipun nggak dipanggil ya, gue menunjukkan bahwa gue tuh mampu sebagai striker terbaik sih. Menurut gue sih itu pesan yang dia bawa. Wilson ya bagus dibawa kan. Menurut gua secara komposisi squad kalau ada yang bilang kenapa Tomori gak dipanggil karena kita udah harus make sense. Tomori emang bukan tipikal 3 back kan. Itu aja sebenarnya. Kalau pemain yang dipanggil nggak tahu sih bis. Gua no comment ya kemarin pada saat reveal squad ya. Gua lupa Ah, lagi lu bilang siapa aja ya. Terutama Gallagher kali gue gak paham sih siapa yang bakal dipanggil. JWP kali ya. JWP tuh kayaknya terlalu banyak set piece sih menurut gua. Pemain um, yang banyak set piece menurut gua ya. Gua nggak tahu sih. Kayaknya gara-gara Calvin Phillips doang yang kayaknya yang terutama Harry Kane ya ya itu sih menurut gua. Terus ada yang bilang apa? Titipan Pemda. Anjing banget sih itu. Karena Calvin gini, Phillips. bukan. Kalau misalkan secara media kan bilang ada beberapa pemain yang nggak dipanggil yang harusnya layak untuk masuk squad kan. Hmm. Kita sebutin aja bis ya. Sancho, Ward-Prowse, Tomori, Abraham, Diano Henderson, Smalling. Ya Mark Gehi, Tony sama Bowen kan. Ya. Ya. Dari itu pun menurut gue bisa bisa gue bisa paham nggak sih ini mencoba gue jadi gila sih kalau harus mencoba paham tentang Southgate. Tapi gue bisa memahami kenapa dia milih itu beberapa Hmm. pemain Abraham terutama terlalu banyak striker menurut gue. Ya. Ya mungkin disoroti dia nggak pernah nonton Italia kali ya bisa. Maksudnya Liga Italia. Jangankan Southgate, kita aja nggak nonton Liga Italia gitu kan maksud gue.
Iya, iya. Tapi ya, iya maksud gue kalau kita nyalain Southgate sih harusnya berkaca pada kita juga kita. Ya. Madison nggak ada sih. Menurut gue ini kayaknya pas. Mungkin hanya beberapa pemain. Kayaknya minor itu aja sih jawaban paling terbaik. Jawaban politis gue. Minor menurut gue. So I think well okay sih. Kalau misalkan dibuat um, um, okay meter tuh masih well okay. Belum yang excellent, bukan belum yang perfect. Jadi kalau mau buy score kayaknya masih 7,5 sih. Ya Dan boleh berangkat-berangkat aja gak apa-apa. Tapi untuk starting 11-nya kemarin, nah starting 11 kan kita buka ya. Itu ada yang bilang banyak pemain flashes ya, terutama Mason Mount yang kayaknya pada nggak suka semua ya orang-orang anjing banget. saya Kalau Mas soal Emon emang starting, saya Mas Emon emang bukan tipikal orang apa ya, number 10 murni gitu. Tahu iya nggak? betul, Kok ya ya, kan iya, dia emang kan kayak second striker jatuhnya kan. iya, iya, iya. Hmm. Secara line up kayaknya gua nggak no ada komen. Ini Euro banget kan. Ya, benar. Sterling, Kane, Saka tuh Euro banget. Kecuali Mason Bellingham Mount, lah. Bellingham, iya Bellingham, Rice ini terutama yang cukup oke. Dia sekarang bisa menggantikan posisi Phillips. Kedua duet ini cukup solid menurut gua ya. Ya. Secara bener kata lo sih. Kayaknya secara as a team itu membosankan terus ya gini-gini aja ya Inggris. Tapi secara player to watch tuh kayaknya adem gitu loh. Maguire, Jones, Stones kayaknya masih ya gitu-gitu aja. Itu aja sih bis. Menurut gua sih oke sih. Apa yang lo soroti gue juga paham sih. Aku nyorot dua orang sih. Wah, Pickford sama Stone itu harusnya nggak masuk. ya oke. Kayaknya mungkin Pickford. Wah ini nih. Pickford udah waktunya ganti Pop nggak sih? Pop, Newcastle man, Ya peringkat ya 3 tahu tahu gua. sekarang, ya kan? Tahu gua. Ya, Nick Tahu gua. Pope. Iya iya iya. Terus Iya. Stones dia menurut Ramsdale gua apa? ikon. Gue sih lebih over Ramsdale ya. Tergantung kalau kalau di Inggris gini dengan tipikal mainnya mereka, ya kan, yang bukan bangun atau build up dari belakang, mending Pope, Ya, Nick lu Pope. pernah bahas juga sih ini di episode Yes sebelumnya. kan. Iya, Tapi iya. kalau lu mainnya dari belakang, Ramsdale harus Ramsdale. Cuman Pickford Iya, ini iya. nggak ada nilai plusnya, men, menurutku. Kecuali dia pengalaman ya yang udah sering di Iya, iya. Inggris gitu. Dan untuk Stones pun menurutku ya, Udahlah. ya udah. Cuman nggak ada pilihan lagi sih yang Iya, gak ada mendingan pilihan lagi, daripada Ben. Stones sih gitu. Daripada Emang lu Dier, mau model kayak Spanyol basket ditaruh tengah? Basket jadi iya back sih. anjir. Ya, Benar, makanya. benar. Ya aku mending Tomori nggak sih? Iya, Tomori nggak sih, tapi, ya kan? tapi bukan tipikal 3 back. Ini kan Loh, pakai sebenarnya ini menurut gua 3 back ya? bukan. Iya, ini jadi tiga Iya back. juga sih. Iya. Iya sih. Ya, tapi timbang lu ganti langsung Eric Dyer kan. Menurutku Eric Dyer nggak sebagus itu loh dari di sisi back. Iya, tua-tua semua ya. Iya. Secara Kalau kayak senior banget ya. benar Yang ya kan. paling kerucil-kerucil dari tengah doang. Menurut gua. Ya, Tuh dua doang itu sih. ya Sisanya oke, ya, oke. sisanya Ya, ya ya nggak ada lagi lah well oke pilihan. lah. Ya, well oke. Mm-mm. Bahkan Trippier over tren itu gue udah puas. Setuju banget. Setuju banget. Nah, Iya, udah udah bener. puas. Nah. Udah bener ini. Bener, Ya bener. mudah-mudahan lah ini bisa berlanjut terus lah Trippier. Terutama yang cedera-cedera. Gue nggak tahu Harry Kane kayaknya jadi cedera deh. Harry Lama ini. Maguire sih yang cedera katanya. Oh iya kah? Tapi Oh nambah tapi siapa? di berita ini cuman Callum Wilson sih yang masalah. Hmm. Nggak masalah juga kalau misalkan Saka, Foden, Sterling sih. Tapi tengahnya jangan Mon ya. Menurut gue. Menurutku sayap ya, dari sisi sayap itu semua layak. Iya, Sterling iya, iya. layak, Eh, Rashford layak, Saka layak, Grealish layak, lu Foden pun nggak layak. notice Ben White ya? Ben White bukan tengah ya? Ben White tengah, men. Cuman kan dia di Iya, Arsenal selalu di kanan kan. Dan iya makanya. menurutku ya itu tadi, kalau Ben White gak lu kasih jatah dia main sebagai ball playing defender ya percuma. Iya, Bagusnya kan iya, di iya, situ. iya. Ya, ya, ya. Ya kalau dari lo sendiri dari beberapa pemain yang gue sebutin atau dari pemilihan squad lo itu sebenarnya ada yang salah nggak, Bis? Kalau pemilihan squad menurutku 11-2 ada untung ruginya lah. Menurutku ini udah oke. Cuman ya Ya, pemilihan starting 11-nya menurutku yang 2 orang itu harusnya udah skip sih gitu. Ya ya, ya, kecuali ya. kalau apa Southgate udah tahu lebih dalam di sana. Kalau mereka berdua nih walaupun underperform di klub, nggak pernah dipakai
atau jelek di klub atau nggak pernah dipakai, tapi di sini tetap berpengaruh gitu. Ya, Itu ya, ya kan kita nggak tahu. ya. Ternyata pas gue buka komenan gue ya, ternyata gue ngerosting Inggris cukup parah ya. Bahwa dia nggak lolos dan kalah sama Gip Fam ya. Goblok banget. Tapi kalau gue baca-baca lagi ya karena ini grupnya muda anjir. Ini pasti lah, ini grup stage ini pasti lolos sih. Tapi anyway, kayaknya udah cukup ya kalau ngomongin Cukup, Inggris. cukup. Secara overall 7,5 lah dari gue skornya. Itu aja sih menurut gue. Ya ntar kita lihat aja. Nyangkut entah kenapa nyangkut aja, tapi nggak tahu sih nyangkut apa enggak ya, karena argan aja bisa beda. Dan for your information kayaknya champions all region kayaknya pada kalah semua kecuali Amerika satu sama ya, CONCACAF, kemudian CONMEBOL, kemudian Senegal, Afrika itu apa, AFCON nggak sih? AFCON, betul Ya anjir. Senegal kan. Ha. Ngerti banget. Kemudian kayaknya udah Italia, apalagi Italia tadi kan emang Itali, siapa tuh? Italia yang mempertahankan 37 win streak-nya. 8 nggak sih? 8 ya. 8. 8. Seenggaknya Argentina 36. iya maksud gua dia bisa ketawa lah, at least gak diselip ya. Wah. Matain ya itu. Kita juga lagi ngomongin soal sebelum ke Argentina, sekali lagi ke Belanda Senegal. Pasti yang disorot kasihan banget sih Mendy menurut gua. Gua kayak Iya ngerasa sih. maksud gua ya kalau ada yang bilang dari awal Mendy itu adalah world class player, iya kalau one season wonder boleh lah lo bilang oke. Gak apa-apa deh. Tapi ini karena emang gak ada Mane kata gue sih. Kalau Iya ada nggak Mane sih, Bis? beda loh itu. Kalau ada Beda sih. kalau ada Mane, menurutku depannya tuh lebih bagus loh. Iya, iya, Tuh, iya. minimal itu kalau nggak 2-1 harus sama lah. Hmm, hmm, Atau 2 sama. hmm. Soalnya Ah, dari sisi penyerangan kan peluang kan juga juga lumayan Senegal. Cuman di iya, depan iya, bapuk iya. aja gitu kan. Iya, iya, iya. Idrissa Gueye diganti Pape Gueye. Aduh, ini nama-nama diksi-diksi yang bisa masuk nih. Nama-nama aneh. Sar. Sar. Oke, apa yang lo lihat dari Oranje yang kayaknya ini secara timeline belum terhenti gitu di 2018 masih lanjut dan makin bagus menurut banyak orang. Menurut lo Hmm. gimana sih? Kalau dari sisi permainan sih menurutku udah lumayan solid lah ya. Udah Ya, bisa kita bilang Belanda yang di awal-awal kita kenal gitu kan. Bukan di tahun Belanda yang belasan. awal-awal kita kenal. Yang gua kenal Belanda adalah dia selalu merebut peringkat 3 sih. Anjir. Iya, atau kalah di final gitu kan misalnya Ya, gitu. kalah di Ya. final sekali Heeh, ya. heeh. Ya, ya. Ya, maksudku kita Belanda yang kita kenal itu bukan di tahun belasan gitu. Tahun 2010 ke atas gitu kan. Selalu kalau nggak lolos Piala Dunia atau bermasalah gitu kan. Nggak lolos Ya, di kualifikasi nggak lolos gitu. Dan betul. sekarang menurutku udah cukup bisa dipertimbangkan. Cuman yang aku kurang itu menurutku pemilihan pemain sih sama di depan gitu. Harusnya kayak Depay itu masuk dari awal. Lalu De Ligt itu harusnya bukan De Ligt ya, harusnya menurutku Timber yang masuk. Dan sekali lagi aku masih pengen Malaysia masuk sih. Cuman kalau lawannya Blin sih kayaknya susah ya. Kalau lu bilang secara solid gitu kan, pasti tetap butuh Blin. Cuman yang aku lebih suka sih Gakpo ya. Entah kenapa aku lihat orang ini kayak nggak banyak nyekil, cuman on point terus gitu loh. Ya, out point. Gue mau Kan, bilang itu lagi. Ya, lu out point. mau ngumpan Job desk-nya kemana? terus dijalankan dengan baik gitu. Ya, Bener ya. bener. Lu kayak Bersih dengan deh. Ya, lu kayak lihat De Bruyne di City gitu loh. ya, Kapan ya. lu bakal ngedribbling bola, kapan lu bakal ngumpan bola gitu kan. Nah, itu dia tepat banget, on point banget. Jadi menurutku yang harus di highlight di sini tengahnya Belanda sih, De Jong sama Gakpo. Untuk satunya Ya, entah ya. itu Bergis atau sebagainya aku kurang tahu ya. Cuman eh Belanda sih menurutku aku optimis untuk dia cukup jauh di eh, Piala Dunia ini menurutku. Ya, ya, ya. Yang gue cuma salut dari Belanda adalah kipernya doang. Noppert. Nopet. Noppert tuh secara timeline journey ya hampir sama kayak Mendy lah. Cuman kita udah lepas lah kiper Belanda yang dulu jago, kemudian kiper-kiper seperti siapa Tim Krul,
Itu Apa Chilson? sudah ya Jasper Cillessen itu udah bukan lagi gitu. Bahkan satu-satunya bukan satu-satunya tapi secara permainan nih Noppert menurut gua oke sih dan dia tingginya cukup lumayan ya 2 meter. Dan kemarin tampil gemilang ya. Beberapa save juga Noppert juga berperan penting gitu. Gue sih Ya. cuma nge-highlight backnya ya. Terus yang kemarin ada kesalahan error mistakes yang dilakukan De Jong, kemudian Van Dijk gagal nge-clear itu juga fatal ya, agak ngelawak ya dua orang itu ya. Ada yang bilang cocok logi mikirin Barca, ada yang bilang cocok logi Uh, mikirin Liverpool gitu. Tapi secara overall, Ake, gue beberapa pemain yang gue mention ini adalah pemain yang kurang kurang dikasih spotlight. Ake ini meskipun nggak ada ruangnya di Chelsea, dia selalu menjadi pemain muda terbaik di Watford, menjadi pemain terbaik di Bournemouth. Bournemouth. Kemudian masuk Man City itu adalah hal yang paling menyenangkan menurut gua ngelihat. Ya lu jadi Ake ya, anjir gua masuk Man City man gitu kan. Ya. Ya lumayan terus masuk ke Piala Dunia. Menurut gua Ake secara jurni dia berhasil sampai Piala Dunia ini sih harus di respectin sih menurut gua. Ini Ake sebenarnya keren. Dan emang layak gantiin Stones juga sebenarnya di situ. Ya. Jadi secara menit bermain dan secara kompleksitas dia sebagai back untuk era modern ini menurut gua oke sih Aka. Itu sih selebihnya Gakpo, Bergwijn dan Johnson itu udah totally perfect lah. Gua nggak no comment kalau itu. Jadi secara permainan kita tunggu aja. Gue sih masih melihat ini tim masih belum terang-terangnya masuk final. Masih tim perebutan juara 3, juara 4 sih ini. Ya, bisa. Benar, man. Oke. Mantap. Wah, ini lancar banget ya kita ngomongin Piala Dunia. Kita nonton semua, guys, kecuali yang jam 2 dini hari turu kita. Kita nggak nonton. Jam 11 saya udah mata udah mulai pedes gitu kan. Amerika Wales kayaknya enggak ya, cuman menyoroti lu sebagai admin dari LAFC yang punya pemain Wales. Lu harus gimana kalau nggak selebrasiin golnya Gareth Bale, man? Melawan timnas lo gitu. Gua nggak paham sih. Aneh ya anjir ya. Gimana caranya? Gimana ya caranya? Indonesia misalkan punya pemain dari pemain Malaysia gitu misalkan. Kemudian ada satu tim misalkan kita bilang Persib lah misalkan. Terus dia apakah harus bilang gol gitu kan? Enggak ya. Enggak tahu sih, Bis. Lu harus kayak gimana sih, Bis? Lu jadi admin Ya, LAFC gimana, men? Kalau nggak kayak gitu, men. Iya nggak? ya tinggal lu masih sayang pekerjaan lu atau sayang Nah, sayang hidup timnas lu lu lah gitu itu loh. dah. Iya, betul, betul. Nasionalitas lu diuji dari gol gol flash ya. Gol Iya. status ya. Iya. Atau mungkin lu kasih gambar, cuman ya Red Bell mencetak gol, udah gitu doang. Gak usah lu Iya. kasih komentar pribadi lu. Gitu. Atau lebih kepada our players menyetak gol di gawang timnas kita. Menurut gue itu Iya, aja sih. udah cukup, Iya. udah cukup, Iya. cukup. Ya, 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 ya. Tapi ya udahlah. Mereka juga berkebebasan pendapat jadi kata gue kayak waras-waras aja ya marah-marah aja tipis-tipis. Lagian kalau dia berani nge-tweet gitu dia tahu lah resikonya. Denmark Tunisia gue gak bisa ngomong banyak karena beberapa pemain yang mungkin lu pada nggak notice ya. Tapi sebagai representatif Asia ini makin kesini gue lihat cukup oke sih. Kecuali Qatarnya doang ya. Beberapa juga cukup oke. Iran, Iran. Kemudian Iran, iya Iran kurang. Iran lebih kepada oke, gua lupa regionnya apa lebih tepatnya. Tapi Iran lanjut, Asia dong. ya Iran Asia sorry. Jebali dan kawan-kawan kemarin main cukup apik. Kemudian em, kipernya juga selalu ya bintang-bintang kiper tuh selalu moncer gitu. Special dan beberapa Ochoa. kawan-kawan di Piala Dunia atau di Euro itu masih baik. Jadi menurut gua kemarin seru. Secara serunya adalah secara pace itu nggak ngebosenin. Jadi ada peluang meskipun nggak ada gol. Itu aja sih lebih ke sana. Meksiko Poland, gua nggak tahu mungkin Bisma aja gantian. Apakah hanya melihat Hmm. scene dari Lewa versus Ochoa gitu. Ya, Lagian ini siapa yang berharap aneh sih menurut gua secara presentasi persentase
kata gue Meksiko yang lebih gede nggak sih, Bis? Meksiko yang lebih gede. Iya, setuju. Hmm. Jelas. Ya, apa Udah yang lo lihat di sini nih? ya mau aku highlight itu ini adalah dua duel dari dua tim yang kipernya selalu jago di timnas. Iya, Siapa dah tuh? iya ya. Ochoa dan Iya. Szczesny Sus kan. nih. Selalu kan. Tapi di klub B aja gitu. Dan kalau kita lihat dari secara squad sih menurutku ya kita harusnya lebih mengenal Meksiko lah ya. Meskipun Kalau mainnya di MLS lo gitu, mostly. yes benar. Iya, iya. Cuman tetap aja ada lebih banyak di sana gitu. Kalau Poland kan Lewandowski, Cash, Metikas, Szczesny, udah Iya. ya kan. Saat lainnya Arkadiusz Milik mungkin dan Juve. Iya. Terus udah kayaknya kan. Oh Benarek, sorry. Krychowiak. Oh sorry, aku nggak tahu. Krzysztof Piatek nih yang ini Sorry, nggak tahu gak sih. Ya, lanjut lanjut. siapa itu anjir? Tadi Iya, siapa? iya. Gitu. Terus di Meksiko lu bisa tahu Ochoa ya kan, terus Jimenez, Herrera, Alvarez, Gallardo. yes, Galar. Kenapa Lu nggak tahu? ada Ada mobil Gallardo. di sini? Iya. Ada. Gua tuh sering banget nontonin selain tim-tim yang lain ya. USA lawan Meksiko seru, men. El Clasico ini daerah NA, North Iya America, sih. seru ini. Iya, iya. Lanjut bis. Jadi gua bisa tahu Meksiko gara-gara sering ketemu Amerika sih. Lanjut. Ya, dan menurutku Meksiko ini kan juga di Amerika Latin kan Copa Libertadores kan dia juga lumayan ada suaranya gitu kan. Namanya. Iya, Ada iya, namanya gitu kan. Jadi iya. kalau aku ngunggul sih dari awal aku ngunggulin Meksiko ya. Cuman Iya. ternyata Ochoa yang kembali menyelamatkan Polandia. Itu lu pas lihat Polandia ya. Iya, oh iya, iya. Polandia, iya menyelamatkan Meksiko, sorry. Iya. Itu pas lu lihat penaltinya tuh lu yakin bakal ditepis nggak sih? Kalau aku Enggak yakin lah, loh. men. Aku yakin loh itu. Sumpah, itu Oh iya ya. entah kenapa Lewandowski kayaknya nggak masuk nih gitu. Dan Ochoa Iya, kayaknya iya, udah iya. pede banget gitu. Iya. Bisa Itu sih. gitu ya. Secara permainan Iya. menurutku ya so-so lah. Dual tim menurutku papan tengah lah. Iya. Berarti yang masuk kayaknya Meksiko sama Arab Saudi ya. Waduh, susah ini. Tapi BTW secara Nielsen Grace Note dari percentage Arab Saudi lolos masuk ke grup 16 sih. Wah, ini keren juga sih. Iya, oke, sama Meksiko Poland kayaknya nol. Nah, menurut lo Argentina, Arab Saudi, Meksiko Poland siapa yang lolos? Argen Apa ya? sama Arab. Aku, hmm, menurut Ayo lo. aku sih Ayo lo. pikirnya awal Argentina pasti masuk. Argentina pasti masuk. Pasti itu. Ya, Yang satu ini susah. Aku awalnya milih Meksiko. Cuman ketika aku tahu Arab Argentina itu kalah. bukan Argentina kalah, tapi lebih ke ya juga sih Argentina kalah Iya. sama Arab dan juga background pelatih Arab itu ternyata bagus loh men. Oh, bagus, man. Ya kan? Hernet gitu kan. Iya, Ya, Hefner. Harvard. Iya, Ya kan? Dan kayak itu Harvard. waduh, Harvard. Iya, lanjut. Itu dengan 2 titel AFCON dan ngebawa Maroko pertama kali masuk Piala Dunia sejak 1988 itu 98 itu Iya, prestasi men gitu kan. Zambia Piala AFCON juara itu loh men. Ya iya. Allah. Nah, jadi Zambia, man. Iya, Zambia men siapa itu kan. Dan iya, iya. itu kayaknya harus dipertimbangkan untuk Arab masuk ya gitu. Jadi antara Arab sama Meksiko gitu. Nah, Ini beneran anjir. ya kan. Iya, Poland iya, Poland iya. Poland kurang. Tapi aku lebih condong ke Arab sih. Argentina Poland kayaknya Argentina banget ya. Argentina men. Ini aku melihat itu Argentina nggak bakal kepleset lagi. Dia mungkin terlena sama 36 win streak-nya dia. Oh, bukan win streak sih, unbeaten-nya dia dan kayaknya kemarin agak loyo juga gitu Ya, dan kaget langsung kita gitu. bahas Argen Arab Ya. ya. Gimana terus lanjut? Tapi harusnya mereka nggak ngulangin kesalahan lagi sih gitu. Jadi harusnya di Poland sama Meksiko mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka pas saat lawan Arabia. Dan lawan Arab itu bukan Argentina jelek ya. Argentina so-so aja gitu. Tapi Arabnya yang lumayan bagus, solid loh mereka. Apalagi kiper Iya. tuh. Iya, high defensifnya tuh wah anjir.
Seberani itu men. Sulit kan. Aneh sih itu. Lawan lu Lautaro anjir. Ya. Gila loh. Itu sih aneh sih itu. Jeffrey Nicole. Iya juga ya. Kenapa aku bisa kepikiran Jeffrey Nicole ya udah lah, oke lah anjing. Arab gua rasa masuk sih group 16 round 16 sorry. Kemudian sama Argen menurut gua. Offset trapnya bagus loh men. 2 kali loh. Gokil. Iya, 2 kali. 2 kali bagus. High defensive line agak sulit. Jadi ketika high defensive line terbukti dan dia bisa nyetak 2 gol, akhirnya dia merapatkan soft ya. Bukan parkir Wah. bis. Betul dong gua. Benar. Benar. Ah, Karena ini benar. kemenangan Kalau untuk karena kaum muslim ini. sudah. Ada. Kita melewati Gue jurang. mau takbir loh ini, tapi enggak lah, jauh usah. Udah malam ya. Aku Ntar mau takutnya ada bela. apa-apa. Aku dari awal tuh bela Argentina loh. Tapi Ya. begitu tahu Arab nyetak gol, jadi aku langsung alhamdulillah. Ini kemenangan. Allah. Nah, takut Yalah, durhaka yalah. saya, Pak. Ya, Takut ya. durhaka saya. Iyalah. Betul. Hidup Raja Ya. Salman. Ya oke. Ya, BTW kalau ada yang bingung sebenarnya yang masuk Arab Saudi ini yang ada Mekahnya ya. Karena ada lagi UEA. Iya ada UAE Nah, kan? gitu. Ya Oh ini. ya UEA. Ini kan yang KSA. Yang WA itu Burj KSA itu singkatannya Khalifa. apa ya? Kerajaan Saudi Arabia. Enggak Oh, dong. anjir. Enggak Kingdom. dong. Gua nggak tahu kayaknya tuh apa. Uni Emirat yang presiden tuh Uni Emirat Arab presiden. Ya, yang Burj bisnis Khalifa. yang Jakarta banget tuh Uni Emirat Arab. Oh, sih. Yang masih kerajaan Yang itu Pangeran Salman itu yang ini kan? Arab Saudi ya. Arab. Gua sampai ngecek dulu ini Mekahnya yang di mana sih? UEA apa di Arab Saudi? Ternyata yang ini. Ya lumayan lah. Lo kalau ini dosa jahiliyah Anda. Karena sejatinya kambing untuk kurban. Iya benar dong. Iya benar. Aku ini mau Oke. lanjutin loh aslinya. Cuman Apa tuh? kayaknya di off air aja deh gitu loh. Oh jangan ya. Harusnya. Oke. Harusnya yang di Ya nggak grup apa-apa. ya, harusnya yang berhasil dikalahin Argentina itu bukan bukan dikalahin sama Saudi Arabia itu bukan Argentina men. Tapi satunya men. Siapa? Siapa tuh? Meksiko. Yang gini ya. Oh ya, yang dikalahkan adalah Jerman. Loh ya dibilang kan gitu kan premisnya bagus gitu bang, premisnya kan nanti kan. Yang satu gini, yang satu yang lain yang gitu kan. Oke, boleh. Ya mudah-mudahan lah. Jerman sudah dibalaskan lah nanti. Tidak perlu dibalas di dunia. Oh ya, gue panjangin lagi. Oke, grup C kita skip, sudah selesai ya. Kita masuk ke grup D. Aduh kasihan banget Prancis Australia lagi bagus-bagusnya Giroud ya. Tapi ya seperti halnya Iran Inggris kata gue, ya lawan Australia nggak sih bis gitu nggak sih rasanya? Atau gue nggak lihat sempet lihat highlights ya, cuman inilah bentuk upaya bahwa go-kart tuh bisa dipakai everlasting ketimbang F1 yang sedikit saja langsung rusak ya. Itu aja komen dari gue. Nih gue mau nanya Bisma dulu sebelum gue komen tentang Prancis. Apa yang lo lihat katanya Prancis pragmatis, kemudian apakah hanya lawan Australia, apakah akan lolos atau gimana bis? Setelah melihat permainan, nggak lihat juga sih, tapi nggak lihat melihat sih, hasil skor. Cuman Prancis walaupun banyak yang cedera tetap ngeri men. Iya, tetap merasa nggak kehilangan pemain ini depan ya. Giroud masih hidup men. Giroud pun kalau nggak ada kan dia bisa pakai Mbappe kan ya. Terus ada lagi nggak sih? Cuman Giroud ya. Di 2018 cuman Giroud kan. Iya. Ya kan Griezmann juga bisa, cuman jarang kan. Dan setelah aku lihat ini kayaknya cedera pun nggak ada masalah deh gitu. Benzema cedera, siapa lagi? Nkuku cedera. Kuku. Oh ya, Kuku cedera. Siapa lagi ya? Cedera ya. Ada 2 lagi harusnya. Maignan cedera. Iya, Maignan cedera. Iya. Tapi ya murni kualitas sih men gitu. Iya. Tapi kayaknya kalau banyak cedera juga nggak jauh sih, bis. Kata gue aneh juga. Nggak jauh, benar. Berharap final terus banyak cedera. Nggak jauh kata gue. Tapi at least dia menunjukkan bahwa dia masih layak untuk mempertahankan gelar juara. Ya bisa aja sih. Benar. Ya. Kalau 2018 Giroud nggak nyetak gol sama sekali dapat Piala Dunia. Kali ini sudah menyamakan rekor Henry dengan 51 gol. Apakah akan selebrasikan juara bertahan dengan go-kart ya, bukan F1. BTW ada yang bilang
kok kenapa sih go-kart F1 go-kart F1? Yang bilang sih Benzema sendiri loh guys, bukan media ya. Itu yang lu harus kasih tahu lah. Ada sebenarnya di episode kita udah kita bahas guys sebelum semifinal Chelsea lawan Real Madrid pada saat itu. Jadi kalau lu bilang kenapa Giro sama Benzema nggak pernah satu frame, ya karena mereka nggak akrab. Udah itu aja lu mau gimana. Dan itu adalah doa yang dikabulkan oleh Giro. Udah Babang Giro. Cuma Tapi pel kalau Babang kalau Giro. Giroud gak, Benzema gak cedera pasti Benzema nih yang Ya pastilah ya. pasti kan ya. Iyalah. Kita sebagai bahkan Ibrahimovic sudah benar omongannya. Siapa yang bakal nyetak gol banyak? Olivier Giroud. Siapa yang bakal apapun pertanyaannya dijawab Olivier Giroud. Gitu. Ya mudah-mudahan. My friends, Ostuli. Olivier Giroud. Lama-lama suara gue kayak Namor anjing. Tapi lanjut lah. Itu ya kayaknya udah itu aja kalau Prancis sih. Sorry Prancis, lo kalau misalnya main jam 5 mungkin gua tonton. Maroko Kroasia sayang sekali gue pasif. Tapi mungkin nanya ke teman gue soal bagaimana Maroko untuk mempertahankan wajah kontingen Asia cukup oke kalau 0-0 kayak gini. Maroko Karena kalau Asia lo kan? lihat, iya lawan Kroasia nih. Maroko Asia kan bukan Asia. Oh ya Maroko Afrika, lebih Afrika. kepada Al Arabia, Oh iya, sorry. Nation Arabia. Ya, karena orang-orang kenapa sih pada nggak notice kalau Mesir di 2018 itu haram masuk Piala Dunia guys. Masa iya habis penalti full time? Gara-gara apa? Karena people crowded masuk ke lapangan. Kayak nggak adil itu. Anjir. Ya, itu ibaratnya ngecit ya gitu kan ya. Iyalah, nggak ada Habis yang lu menang notice. langsung Itu harusnya dihukum loh. Sampai sekarang nggak ada yang notice. Sedih banget. anjir, benar juga anjir. Iya, itu lu 90 plus 3. Kan 90 plus 5 edit time-nya. Lu dapat penalti 90 plus 3. Ya harusnya ada 2 menit lah. Aneh banget banget. 2 Tapi ya menit kan udahlah. lumayan ya, tadi free kick langsung umpan ke depan kali aja cetak gol ya. Ya betul. Iya. Tapi udah di full time-in anjir. Sujud semua. Gimana coba? Lu harus mau ngelawan gimana bro? Agak sulit ya. Tapi kita kenapa tiba-tiba ngomongin Mohamed Salah ya? Kayaknya udah cukup. Kayaknya soal grup apa nih? Grup apa sih ini? Gue lupa lagi. Grup D. Grup F. Nah, ini yang mungkin terakhir ya. Sebelum kita mau ngomongin soal Ronaldo. Spanyol Costa Rica ngapain lu bahas kan? Enggak ya. Jerman Jepang harusnya bis. Itu aja dulu. Lu sebagai penonton kiper yang punya Takeo Wakabareskrim itu melihat skor ini sudah pernah dejavu di filmnya. Udah kayak The Simpsons aja nih Subasa lama-lama. Apa yang terjadi di Subasa kayaknya akan terjadi di real life gitu. Kayaknya enggak juga. Apa yang lo lihat Jerman Jepang bis? Gue sih udah expect pasti kalah ya. Iya, aku udah expect Jermannya pasti kalah. Jermannya kalah. Iya, gue udah expect Jerman kalah. Sorry. Kok bisa? Karena kalau lawan Asia kayaknya beda aja vibe-nya. Tim semangat ya, ngerti gak? Kayak Ya. Chelsea lawan Brighton, ya gue masih jagoin Chelsea, tapi Brighton man. Berasa banget. Jepang tuh ada intriknya gitu. Jepang, kemudian Korea, gitu-gitu lah kalau lawan Jerman. Apa yang lo lihat? Kalau itu gue, lo gimana bis? Dari awal aku udah tahu sih, atau udah berekspektasi kalau Jepang itu bagus di bukan penguasaan bola ya, bagus di creating chance gitu kan, bagus di bagaimana lu membuat bola itu bisa mengalir ke depan, cuman dia nggak bisa cetak gol, udah itu aja gitu. Nah, cuman dengan kondisi lawan Jerman, pasti kan kemampuan itu nggak bisa ditunjukkan secara penuh kan, minimal lu harus bertahan, lu incar counter attack gitu kan. Kebukti dari penguasaan berapa bola ya? Nggak sampai 30% kan seingatku penguasaan bola. Ya. Benar, 26% gitu. Tapi mereka bisa total shoot 12 gitu dan di chance 3 gitu. Dan murni menurutku ini emang Jermannya aja yang kurang klinis. Dan kita semua udah tahu masalah Jerman nggak punya striker. Jadi ya nggak bisa disalahin siapa-siapa pula. Tapi menurutku balik lagi ke nggak bisa punya striker lu gitu kan, tapi lu punya tengah yang bagus banget gitu dan lu hanya bisa cetak gol lewat penalti, ya itu udah kesalahan lu, bukan dari Jepangnya tapi lu yang kurang bisa klinis. Dan ada pula yang
bilang itu kenapa harus mengganti siapa namanya Muller, iya Muller Ya, dan Gundogan di 1-0 Gundo. gitu kan, dan Ya, di 1-0 lu belum belum kill the game gitu, kenapa lu ganti gitu itu untuk dari ya sisi kalau kata Gundo kan, hmm, ya iyalah kenapa kita kebobolan dengan gol gampang. Padahal mah yang lebih gampang lu anjir. iya makanya Aneh banget gol itu. kedua tuh gol kedua susah loh men menurutku Iya, itu sudah sempit banget ya. banget, Iya, iya, iya. si David Nurbianto kan. Ya Wah. Allah. Lah Allah. Oke, ya lucu banget ya. Oke, ya mungkin itu ada lagi bis tentang Jerman Jerman Jepang. Apa yang Sudah. Oh, direfleksikan ada lagi. Ini di kenapa Madura? ada apa pahlawan kebangkitan negara kita di sana itu Laksamana Maeda gitu. Ya bukan itu dong namanya dong. Emang iya namanya itu ya? Ada strikernya Maeda. Iya, Daisen Maeda. bukan Laksamana dong. Oh, sorry sorry Beda sorry. lagi. Junju itu. Mungkin jadi Kak. Makoto Nagono aja lah mending sebagai firefighter. Kenapa nggak main ya? Harusnya ada di situ. Gue pengen Terus ngomongin soal siapa? ada Nagatomo men. Pemain Inter, Mana? tahu nggak? Ada ini. Si Oh iya Maeda. itu, waduh, Gitu. pemain lawas tuh ya. Kayaknya Gokil. Nagatomo dan Inter udah dua kata lucu sebenarnya. Wah. Iya lah, kayak gak pas aja gitu loh main di Iya. Italia gitu kan. Kayak Honda Aduh. main di Milan gitu kan. Tapi ya iya juga ya. Iya, 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 iya. Nagatomo, Tanaka, Takefushi Kubo, Mitoma, Minamino, anjay. Minamino tuh Jepang dari sini. Oh iya bener ya. Anjir nomor Nah, 10 lu anjir. nonton gak lihat Minamino? Aduh, parah loh. Lupa aku. Aku udah fokus ke cetak golnya doang. Gua tuh pengen beli jersey selain jersinya Arab Saudi yang away. Bagus banget sih itu putih. Kayaknya gua harus beli jersinya Jepang sih. Kayaknya ya. Kayak itu ya, kayak jersinya Tsubasa ya. Iya anjir. Bagus banget. Tapi itu sih. Oke, kayaknya lu deh. Gua sih Hmm. melihat Jerman. Ya, kalau ada yang bilang kayaknya emang timelinenya Jerman terhenti di 2014 ya. Sejamal-jamalnya baik tuh, ya emang kalau di sama 10 kayu juga nggak ngapa-ngapain juga gitu. Em, Iya maksud gua Muller tuh ya kita harus akui bahwa dia secara makro udah nggak satu level lah ya sama Jamal. Ngerti gak sih maksud gua? Ya, heeh. Jadi kayaknya udah lah, udah ini emang emang udah pada tua ya. Bundesliga kalau lu bilang pada Farmers League ya lu rasain sendiri dan mungkin satu-satunya kekuatan yang perlu diledek ya Hansi Flick aja nih mereka. Dia susah sama Hansi Flick gitu ternyata. Ya. Mereka pada yang merasa bahwa lu ngapain berekspektasi bahwa Hansi Flick bisa merubah dunia Jerman men. Ya segitu-gitu aja gitu. Ya mudah-mudahan ada gebrakan yang lain sih. Karena secara squad mostly cukup oke tapi kalau dalam tim semangat ya jatuhnya kayak gini sih. 4-2-3-1 lu diajar sama em, yang secara mirroring jauh kualitasnya Jepang lebih oke sih. Gitu. Dia datang dengan bersih, dia pulang dengan bersih dan main bersih. Anjay Nah, bagus banget ya gue. di Sport-sport itu dalam dan juga. di luar lapangan kan. Betul, membersihkan Hmm. sampah-sampah dari melawan Jerman. Nah, itu headline-nya aneh tuh pasti. Kan benar membersihkan sampah di tribun, benar dong, Bis. Benar, 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 benar. benar, benar. Ya, Hmm. ya sorry, sorry ya buat Rudiger. Tapi ya udahlah. Itu lo harus nerima roastingan itu setelah lo menutup mulut jadinya ya. Ya gitulah pokoknya. Kenapa tiba-tiba gue takut ya. Oke, kita lanjut aja ya. I think that's it. Mungkin terakhir Portugal lawan Ghana. Kalau lo lihat startingnya yang udah muncul dan sekarang udah main 7 menit ya. Itu lo lihat Ghana dulu. Gue pengen tahu reaksi lo sih. Starting line up gimana? Bentar, bentar. Lo kalau lihat Bentar. Portugal Ghana, Portugal banget nih. Lo lihat dulu dah. Anjir. Mana ya? Ghana, Ghana, oke. Picture dulu, dulu. Ada itu pasti. Itu ada Hah? Ronaldo, Joao Felix, Silva. Ayu Itu gue William, kenal semua. Tuh, sampai kipernya kan kipernya Diego Costa kan itu. Porto Diogo sih kan? lebih tepat. Hmm. Iya, bukan Diego, guys. Apal semua gue. Tapi yang Ada Ghana dah. juga apal harusnya. Amarty kan? Inaki Sama Williams, Ayu. Kudus, Thomas Partey, Oh, Daniel Amarty, Salisu, Arif Rahman Baba.
ganas-ganas bis. Belum Tarik Lamptey yang Brighton, anak kecil. Oh iya, benar juga. Chelsea kan. Yoi. Ini Ayu banyak banget dah Ayu. Iyalah, ini kan IUFC ini kalau yang Oh ini. iya, seharusnya. Iya, yang kita pernah bahas tuh IUFC. Jadi kalau menurut gua ya ini bagus nama doang tapi gua nggak tahu permainannya ya. Ya mudah-mudahan sesuai dengan nama yang dia bawa ketika dari Premier League sih. Bagus semua nih. Jiku ini kepanjangannya Mejiku Ibinio nggak? Aduh, Wah. sorry. Oke, eh, Jiku itu sebelum yang di sini ini Jiku. Siku dong. Oh ya, sorry. Eh, Aduh, Jiku tuh satu tempat yang kayaknya fashion semua di Jepang di sana semua deh. Harajuku itu. Harajuku. Oh, sorry. Anjir. Aku Iya, mau ya. bilang Uniqlo tadi. Ya Allah, nggak. Bodoh banget kenapa jawab itu. Oke, sebelum Ronaldo sudah main ya, sebelum dia nyetak gol di live podcast, bukan live podcast, tapi live delay lebih tepatnya, ntar bakal gue upload langsung. Ronaldo FC, bis. Kita masuk ke MU. Ini paling hangat terakhir, bis. Lumayan lah, ini dapat 1 jam sedikit, 1 jam 20 lah. Apa? What do you think about sebenarnya apa sih yang lo sorot sebenarnya bis dari wawancara Piers Morgan gitu? Gue nanya lu sih, lu respect apa enggak sekarang atau tiap lu jelaskan secara politis aja sebenarnya. Apa yang reaksi yang lo ambil dan lo sebenarnya sejauh ini melihat Ronaldo itu sebagai sosok seperti apa? Eh, aku lihat Ronaldo tuh dari sisi Waduh. bakat sama prestasi tetap one of the best player in the world ya menurutku. Dan Hmm, hmm, tapi nggak untuk secara attitude gitu, nggak secara di luar lapangan gitu. Di lapangan pun juga kadang dikeluarin juga sih. Cuman ternyata yang selama ini aku lihat itu Ronaldo nggak dia tetap tetap human dia gitu kan. Di balik dia yang sering eh, bak- mengikuti kegiatan sosial gitu kan, dia nggak mau tato karena katanya diaktif donor darah. Donor Dan darah, betul. dan dia selalu kalau ada korban bencana dan sebagainya dia aktif nyumbang juga gitu. Cuman di sisi lain dia juga ada star sindromnya juga gitu kan, yang merasa dia paling benar gitu. Dan itu menurutku yang harusnya bisa diberitahu oleh orang sekitar gitu, atau dia buat bahan mawas diri gitu kan setelah ini. Nah, jadi menurutku kita harus misah tuh dari sisi prestasi, sisi kemampuan, dan sisi kekurangannya dia gitu. Dan untuk di sisi atau hal MU ini, kasus MU ini menurutku sangat disayangkan. Kenapa dia mau, malah katanya dia kan yang pengen wawancara dengan Piers Morgan gitu. Apa itu tadi? Yoi. Dan kalau dia yang minta, pasti kan pertanyaannya harusnya udah ada dong skripnya ke dia gitu kan. Dan dia bisa minimal bayangin jawabannya sebelum ditanyain langsung sama Piers Morgan. Jadi uh, ya menurutku udah dengan hasil sekarang yang putus kontrak gitu kan tanpa kompensasi itu udah win-win solution. Hmm, Dan hmm, bahkan hmm. aku udah nggak tahu Ronaldo bakal kemana loh gitu. Kalau dia masih Iya. mengincar gaji mungkin ke Arab gitu kan, sesuai yang di tahun yang kemarin kan ada yang nawarin dia ke Arab. Tapi kalau misalnya dia pengen nurun gaji, menurutku dia balik Portugal sih gitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Dan ya tetap aku sebagai fans MU tetap respect dia gitu. Aku juga berharap dia juga bagus di sisa akhir karirnya, dan tetap dia tak anggap legend di MU yang sebelum-sebelumnya gitu. Itu. Hmm. Jadi no no hate speech lah gitu. Oke, oke. Oke, boleh sih kalau lo bilang gitu. Ya, kalau pandangan Ronaldo dari Bisma cukup legit. Kalau dari gue sendiri, Gimana kita udah gimana pernah gimana? ngobrolin. Kita bertiga ngobrolin soal Ronaldo itu masalah apa ya? Itu bahkan sebelum datang ke Piers Morgan loh. Belum. Ronaldo lawan ETH sih, yang dia ngomel soal gak dipilih ya kan? Ya kalau nggak Ya salah. yang keluar kan. Kalau saya yang Iya Spurs itu keluar. ya. Iya, Hmm. ya tetap gue setuju dengan statement Bisma bahwa Ronaldo adalah manusia biasa. Maksudnya kita tahu dia sebagai superhuman, tapi ya kelemahannya adalah dia tidak bisa menahan diri untuk berekspresikan sesuatu Benar yang benar mungkin dia benar. rasain. Di lapangan di luar. Iya.
Ya udahlah itu gua tahu kita seenggaknya mau Cetak positif gol atau negatif. Waduh, hampir aja. mau husnuzon itu kan lebih kepada kayaknya emang beban sebagai rockstar tuh kayak gitu gitu men. Ya, Lu gak bisa mendung lu tiba-tiba kenapa kamu gini mungkin ya. Maksudnya ya itu mungkin bisa dimaklumi sama Lukaku tapi ya menurut gua read the room lah gitu. Yang dilakukan sama Ronaldo itu lu lihat situasi lah harusnya. Yang dimana situasinya lu tuh masih ngontrak punya kontrak terhadap Manchester United jadi ya tapi kayaknya emang pilihan itu yang dia dia inginkan kayaknya kayak udah ya dia dia pengen sahih keluar emang. bahwa iya kayaknya ya udahlah sekalian kenapa lu gua harus menjadi apa tuh secara dingin kan perang dingin dengan ETH ya jadi menurut gua itu sebenarnya sudah statement dia sebenarnya gua pengen keluar guys ya udah lu mau keluarin gua sekarang nggak apa-apa bahkan dia didenda sama FA yang sebenarnya dia nggak main juga untuk apa men Iya ibarat sih. kayak penutupannya siapa itu Pique dapat kartu merah kan nggak mungkin juga anjir. Ya Ngapain percuma ya juga kan gitu ya. iya 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 jadi menurut gua itu yang terjadi dan disayangkan tapi ada beberapa poin yang gua setuju kayak fasilitas pasca Sir Alex Setuju, tuh nggak setuju. meningkat kemudian hubungan sama Rooney terus yang terakhir storynya sama Paul Scholes ya udah sana lu pergi brengsek gitu kan ya Ya, kasian banget mission accomplished Ars. iya aduh ya udah lah pokoknya itu sangat 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 ironi tapi kayaknya harga yang harus dibayar dan harus diambil sama Ronaldo itu ya nggak apa-apa sih bahkan yang mungkin awkward antara Bruno sama Ronaldo yang tatapan kosong kata gue sih biasa aja sih Ya Bruno kan emang respect gitu emang dasarnya. iya respect apa enggak sih ya gue harus respect sih respect karena dia star player gak respect ya pernah kita bahas sih nggak respectnya karena attitude-nya aja. I think that's Iya. it menurut gue Nggak, menurutku nggak harus lewat situ lah gitu loh. ya nggak ya Tuh, ya kalau misalnya emang niat lu baik untuk bantu MU, nggak harus lewat gitu gitu. Lu kan ya lu kan juga masih ada kontrak, lu kan juga masih ada orang yang ibaratnya ingin untuk di MU bagus gitu kan. Tapi kenapa lu lakuin itu kan gitu. ya 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 Ya, itu aja sih I think that's it yang soal Ronaldo. Eh karena dia mengacaukan. Tapi kalaupun satu dua kata untuk Ronaldo ya spotlight stealer that's it. ya, Udah, langganannya dia kayak momen. gitu dan gua paham sebagai tim public relation dia harus baca juga. Tapi ya udahlah itu yang dia ambil. So dia mau nggak main pun ya masih bisa hidup sebenarnya. Kenapa dia nggak kayak LeBron James nungguin anaknya masuk? Kayaknya masih masih lama banget ya anaknya kecil ya. Mm-mm. Nunggu sampai dia masuk ke klub profesional akhirnya main bareng gitu kan kayak LeBron James yang masih menunggu apakah anaknya bakal main di klub profesional terus tiba-tiba satu tim sih kayaknya seru juga tuh kayak nggak mungkin juga sih tapi kita lihat aja sih eh I think ngomongin soal itu udah Glazers out tuh gimana yang lu tangkap sih sebagai MU fans. Glazer ya. Mm-mm. Aku nggak tahu sih. Intinya Glazer ini banyak yang bilang buntut ngejualan dari Ronaldo gitu kan. Cuma menurutku ya enggak gitu, enggak ada dia ketepatan aja waktunya. Cuman emang karena mereka udah merasa eh, utangnya mungkin ya, utangnya sama hal profitnya itu udah nggak bisa sejajar lagi gitu. Udah nggak bisa diambil lagi dari MU. Ya udah waktunya kita jual. Apalagi kita udah tahu kalau 2023 ini mungkin ada masalah di dunia ini dalam sektor ekonomi kan gitu. Jadi Oh, mungkin itu salah satu penunjangnya atau faktornya. Tapi kalau karena Ronaldo enggak lah men. Emang emang Ronaldo bilang nggak gitu saham MU anjlok nggak juga kan? nggak juga nggak juga Juga gitu. malah ngejual sebenarnya ya nggak tahu enggak sih harusnya tetap turun ada turun ya Kok turun, cuman cuman kan nggak ya separah itu kan. ya, ya. Good news is bad news. Bad news is good news sebenarnya. Ya kayak gitu-gitu lah paradoks Yes, banget lah. benar. So good luck lah untuk Ronaldo yang di tengah pekan di tengah World Cup 2018 juga statement ninggalin Madrid kan Ya, kalau nggak salah. benar-benar Ya 18. dia ya itu Udah 2018. biasa loh dia makan. Udah beli ases Spotlight Stealer dia. Bagus kok. Secara marketing sided dia cukup
bisa diandalkan. Tapi secara attitude sided kayaknya nggak dulu lah guys. Itu aja sih. Kalau Hmm. dari Glazers out dan juga ngejual Manchester United kata gua ya itu mungkin karena UK sudah mengumumkan bahwa resesi ya. Hmm. Itu kayaknya udah ada hubungannya dengan itu lebih tepatnya. Tapi tiba-tiba siapa yang mau beli gua nggak tahu. Tapi terakhir pemilik Zara mau beli ya bisa. Malah pemilik Apple, Apple juga mau beli mana. Iya, kenapa nggak Elon Musk ya? Kayak nggak jadi beli deh Elon Jangan-jangan Musk. nanti bangkrut, Nanti bangkrut ya? tutup. Jangan, Oh iya. jangan. Sama Elon Musk hampir sama kayak ini ya. Hampir sama kayak Ronaldo ya. Cara jualannya dia sinisme ya. Iya, benar. Iya, Arogan. ya itulah. Itu aja sih yang kita bisa bahas. Ternyata gua kira Glazernya banyak ternyata ya. Emang mentok di situ doang karena belum belum ada tindak lanjutan yang gimana-gimana ya bisa. Ya karena dia Mungkin emang kalau lo dimintai tanya kenapa dia jual, dia nggak pernah bilang kan. Wawancara kan dia ya nggak ya bilang kan. Ha. ya mungkin kalau mau deep insight tentang The Glazers United, nah itu tanya ke Bisma aja itu bisa dibahas sama Bisma itu segmennya Bisma banget kayak. Ya bisa sih masuk ke gua FIFA Unsensor bisa masuk ke gua. Bisma kan nggak tahu masuk ke football bisa tuh, kayaknya. Tapi itu aja sih yang gua tangkap. So I think that's it. Karena penjelasan terbaiknya nanti lo bisa dengerin footbarsnya Bisma. Mudah-mudahan masuk tuh bahasan. Nanti Siap. akan ada karena kita udah main di TikTok guys. Tiba-tiba kita langsung 500.000. Terima kasih yang udah komen, terima kasih yang udah like, dan terima kasih udah lewat di layar scrolling FYP kalian. So Yoi. I think that's it. Jangan lupa follow juga dan TikTok podcast kita nggak berhenti insya Allah. Kita akan terus ada. Mudah-mudahan bisa ngejar ya. Karena ini adalah gue bilang bahwa ini lahan basah untuk para pesta bola untuk kita semua gitu. Ini hari raya kita gitu maksud gue. Marhaban ya Balbalan tuh ya hari ini gitu. Sebagaimananya Qatar berjalan ya. Itu yang kita tonton satu-satunya sekarang kan gitu. Ya. I think that's it menurut gue. So thank you so much buat Bisma. Thank you so much buat pendengar. Jangan lupa follow semua. All sosmed tulis aja titik putih podcast atau titik putih bola. Itu bakal ada. Gua Jan dan Bisma. Saya Nengot and see you in the next episode. Bye bye. Bye bye.